Seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa episode yang lalu, ada begitu banyak perubahan yang terjadi dari draft CPUTB edisi tahun 2020 bila kita bandingkan dengan CPUTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini. Termasuk tentang persyaratan tentang bangunan dan fasilitas, produksi, dan pengawasan mutu. Termasuk yang juga mengalami perubahan yang cukup signifikan adalah pada bab 1, yaitu tentang sistem mutu industri tradisional atau yang lebih dikenal dengan istilah SMIOT. Sebagai konsekuensi dari perubahan fundamental yang terjadi pada sistem mutu industri tradisional tersebut, maka bab mengenai dokumentasi yang pada CPUTB edisi tahun 2020 ini menjadi bab 10 juga ikut mengalami perubahan yang cukup fundamental. Nah, apa saja perubahan tersebut? Dokumen apa saja yang diperlukan oleh industri tradisional agar bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini? Serta bagaimana pula industri tradisional menerapkan persyaratan tentang dokumentasi ini dalam pekerjaan rutin sehari-hari. Inilah yang kita akan pelajari pada episode kali ini, yaitu draft CPUTB edisi tahun 2020 tentang dokumentasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Tujuan utama sistem dokumentasi yang digunakan di industri tradisional haruslah untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada semua aspek dari mutu produk. Sesuai dengan draft CPUTB edisi tahun 2020, sistem mutu industri tradisional atau SMIOT hendaklah mencakup penjabaran rinci yang memadai terhadap pemahaman umum mengenai persyaratan, di samping memberikan pencatatan berbagai proses dan evaluasi setiap pengamatan yang memadai, sehingga penerapan persyaratan yang berkelanjutan dapat ditunjukkan. Dokumentasi yang jelas adalah merupakan fundamental untuk memastikan bahwa setiap personel menerima uraian tugas yang relevan secara rinci dan jelas, sehingga memperkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi secara lisan. Spesifikasi, dokumen produksi induk atau formula pembuatan, prosedur, metode dan instruksi, laporan dan catatan harus bebas dari kekeliruan dan tersedia secara tertulis. Fungsi utama dari dokumentasi adalah untuk menggambarkan riwayat lengkap dari setiap batch atau lot produk sehingga menjamin ketertelusuran apabila diperlukan. Dokumentasi yang baik adalah merupakan bagian yang esensial dari sistem pemastian mutu dan merupakan kunci untuk pemenuhan persyaratan dari CPUTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dokumentasi dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk media berbasis kertas, elektronik, atau fotografi. Berbagai jenis dokumen atau media yang digunakan hendaklah sepenuhnya ditetapkan dalam sistem mutu industri tradisional atau SMIOT. Dalam draft CPUTB ini juga diatur ada dua jenis dokumentasi utama yang digunakan untuk mengelola dan mencatat pemenuhan CPUTB, yaitu prosedur atau instruksi, termasuk di situ adalah petunjuk dan persyaratan, serta catatan atau laporan. Pelaksanaan dokumentasi yang tepat hendaklah diterapkan sesuai dengan jenis dokumen. Dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini juga diatur klausul mengenai penyimpanan dokumen yang diatur secara terperinci, yang dalam CPUTB edisi tahun 2011 yang saat ini berlaku, hal ini tidak dipersyaratkan. Nah, berikut adalah berbagai macam perubahan yang tentang bab tentang dokumentasi dan perbedaan antara CPUTB edisi tahun 2011 dengan draft CPUTB edisi tahun 2020. Seperti misalnya disebutkan bahwa dokumentasi dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk, termasuk media yang berbasis kertas, elektronik maupun fotografi. Kemudian disebutkan juga ada dua jenis dokumentasi utama yang digunakan untuk mengelola dan mencatat serta pemenuhan CPUTB, yaitu prosedur atau instruksi dan juga catatan dan laporan. Di mana hal ini tidak diatur dalam CPUTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini. Demikian juga dengan berbagai macam jenis dokumen
Kalau kita lihat dari dokumen yang ada dalam CPOTB edisi tahun 2011 adalah beberapa dokumen seperti spesifikasi, kemudian dokumen produksi. Sedangkan dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 dijelaskan jauh lebih terperinci dibandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Termasuk di situ adalah persyaratan tentang adanya dokumen induk industri obat tradisional atau DIIOT yang merupakan hal baru yang diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini. Kemudian untuk instruksi, yaitu baik itu petunjuk dan persyaratan juga diberikan secara terperinci, lebih terperinci dibandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Seperti misalnya spesifikasi, kemudian pembuatan dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan, prosedur pengemasan, dan instruksi pengujian atau metode analisis. Kemudian juga dijelaskan secara lebih lengkap bagaimana tentang pembuatan prosedur tetap atau protap. Kemudian juga disebutkan secara lebih terperinci tentang protokol dan juga perjanjian teknis. Ini adalah merupakan hal-hal baru yang diatur di dalam draft CPOTB di tahun 2020. Nah, ada beberapa pengertian yang juga demikian juga dengan catatan, yaitu baik itu jenis laporan, baik itu catatan, sertifikat analisis maupun laporan. Nah, ada beberapa pengertian baru yang atau istilah baru yang terdapat dalam draft CPOTB di tahun 2020 ini, yaitu yang pertama adalah dokumen induk industri obat tradisional atau disingkat dengan DIIOT. Adalah merupakan dokumen yang menjelaskan tentang aktivitas terkait dengan CPOTB. Kemudian spesifikasi. Spesifikasi adalah dokumen yang menguraikan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau bahan yang digunakan atau diperoleh selama pembuatan. Dokumen ini adalah merupakan dasar untuk mengevaluasi suatu mutu suatu produk yang digunakan oleh bagian pengawasan mutu untuk meluluskan atau menolak suatu bahan maupun suatu bahan setengah jadi. Kemudian dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan, prosedur pengemasan, dan instruksi pengujian atau metode analisis adalah dokumen yang menyajikan rincian semua bahan awal, peralatan, dan sistem komputerisasi jika ada, yang digunakan untuk menjelaskan semua prosedur pengolahan, pengemasan, pengambilan sampel, maupun pengujian. Pengawasan selama proses atau in-process control, dan proses analytical technology atau PET yang akan digunakan juga hendaklah ditentukan di mana diperlukan bersama dengan kriteria keberterimaannya. Nah, ini adalah merupakan dokumen yang diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur dalam CPOTB edisi tahun 2011. Kemudian juga disebutkan bahwa prosedur atau disebut juga dengan prosedur tetap atau yang disingkat dengan protap adalah dokumen yang memberikan petunjuk cara melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Kemudian protokol, baik itu protokol kualifikasi, protokol validasi, maupun protokol uji stabilitas adalah dokumen yang memberikan instruksi untuk melakukan dan mencatat kegiatan tertentu. Sedangkan perjanjian teknis adalah kesepakatan antara pemberi kontrak dan penerima kontrak untuk kegiatan alih daya. Ini juga merupakan istilah baru yang terdapat pada CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak terdapat pada CPOTB edisi tahun 2011. Nah, jenis catatan atau laporan juga disebutkan secara perinci. Catatan adalah dokumen yang menyajikan bukti dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuktikan kepatuhan terhadap suatu instruksi, misal kegiatan, kejadian, investigasi, dan dalam hal batch yang dibuat merupakan riwayat dari setiap batch produk, termasuk distribusinya. Catatan meliputi data mentah yang digunakan untuk menghasilkan catatan lain. Untuk catatan elektronik yang mengatur pengguna hendaklah ditentukan data mana yang akan digunakan sebagai data mentah. Paling tidak semua data yang menjadi dasar keputusan kualitas hendaklah didefinisikan sebagai data mentah. Nah, ini seperti yang kita pelajari kemarin pada bab tentang pengawasan mutu, bahwa data mentah yang digunakan adalah merupakan data yang sangat penting, yang disebut dengan data primer, yang merupakan data yang perlu kita simpan dengan baik. Karena biasanya Badan POM melakukan audit akan minta data mentahnya seperti apa, data primernya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini yang diatur secara terperinci di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini. Kemudian juga termasuk catatan atau laporan adalah sertifikat analisis, yaitu dokumen yang berisi ringkasan hasil pengujian sampel suatu produk atau bahan, termasuk evaluasi untuk memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Nah, termasuk sudah kemarin kita pelajari
termasuk bahan baku atau bahan awal yang kita ambil dari petani maupun dari pengepul dan sebagainya, harus mendapatkan Certificate of Analysis atau COA. Kalau dari mereka tidak bisa menerapkan COA atau bisa memberikan COA, maka kita sendiri, industri farmasi, industri tradisional yang membuat COA-nya tadi. Kemudian juga adalah laporan, yaitu dokumen yang mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tertentu, termasuk pelaksanaan proyek atau penyelidikan tertentu, yang dilengkapi dengan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi. Termasuk dalam laporan ini seperti adalah laporan kualifikasi, laporan validasi, maupun laporan dari uji stabilitas. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang baru yang diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Nah, kalau kita lihat berbagai macam perbedaan antara CPOTB edisi tahun 2021 dengan draft CPOTB edisi tahun 2020, yaitu tentang pembuatan dan pengendalian dokumen, di mana pada draft CPOTB edisi tahun 2020 disebutkan bahwa semua jenis dokumen hendaklah ditetapkan dan dipatuhi. Persyaratan berlaku sama untuk semua jenis media dokumen, apa itu dari bentuk kertas, elektronik maupun fotografi. Sistem yang rumit perlu dipahami, didokumentasikan dengan baik, divalidasi, dan pengendalian yang tepat juga hendaklah tersedia. Nah, ini yang diatur di dalam CPOTB atau draft CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2011. Kemudian hal lain yang diatur adalah cara dokumentasi yang baik. Pada draft CPOTB edisi tahun 2020 disebutkan bahwa pencatatan yang ditulis tangan hendaklah jelas, terbaca, dan tidak mudah dihapus. Nah, jadi ada persyaratan bagaimana kita melakukan cara dokumentasi yang baik. Kemudian semua perubahan yang dilakukan terhadap pencatatan pada dokumen hendaklah ditandatangani dan diberi tanggal. Perubahan hendaklah memungkinkan pembacaan informasi semula. Jadi kalau kita melakukan pencatatan, tidak boleh diurek-urek ataupun kemudian di tip X. Tapi yang dokumen yang salah tadi atau pencatatan yang salah tadi harus tetap terlihat dengan jelas. Jadi dicoret, kemudian diparaf di situ. Di mana perlu diberikan alasan perubahan perubahan tadi. Jadi misalnya kalau ada terjadi perubahan, terjadi pencoretan, harus dijelaskan kenapa dicoret, kenapa dirubah dan sebagainya. Nah, ini diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2011. Hal lain yang juga diatur adalah catatan hendaklah dibuat atau dilengkapi pada suatu kegiatan yang dilakukan dan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas yang signifikan mengenai pembuatan produk dapat ditelusuri. Jadi dalam proses pelaksanaan dokumentasi kita harus tahu bagaimana riwayat dari suatu produk atau batch tadi yang bisa kita telusur sampai ke ujungnya, sehingga apabila terjadi masalah kita bisa menemukan apa akar masalahnya dari komplain misalnya atau dari masalah yang terdapat pada produk tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur dalam CPOTB edisi tahun 2011. Kemudian juga yang diatur adalah penyimpanan dokumen, di mana pada CPOTB edisi tahun 2011 hal ini tidak diatur. Nah, dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 untuk setiap jenis dokumen, periode penyimpanan tergantung pada kegiatan bisnis yang didukung oleh dokumen. Dokumen kritis termasuk data mentah, ya tadi seperti catatan hubungan antara validasi atau stabilitas yang mendukung informasi dalam persetujuan izin edar hendaklah disimpan selama izin edar tadi masih berlaku. Nah, ini yang seringkali menjadi temuan dari Badan POM, yaitu tentang uji integriti, data integrity yang disebut dengan data integrity. Karena biasanya untuk uji stabilitas ya karena kita menggunakan data yang lama, kemudian penelusuran ke belakang. Nah, terkadang dicurigai datanya ngapusi ya, datanya ngarang dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa membuktikan bahwa data-data uji stabilitas tadi memang betul-betul ada datanya. Data primernya ada. Nah, ini disebut dengan penyimpanan dokumen. Ini juga dipersyaratkan dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Nah, ini adalah daftar dokumen yang diperlukan. Jadi tadi apabila di intro tadi dipertanyakan dokumen apa saja yang diperlukan oleh industri tradisional agar bisa memenuhi persyaratan dari CPOTB edisi tahun 2020 ini. Yang pertama adalah spesifikasi, yaitu spesifikasi untuk bahan awal dan bahan pengemas. Jadi semua bahan awal dan bahan pengemas yang kita gunakan dalam proses produksi harus memiliki dokumen spesifikasinya. Kemudian spesifikasi produk antara dan produk ruahan. Ini juga merupakan persyaratan dalam CPOTB edisi tahun 2020.
dan juga spesifikasi dari produk jadi yang digunakan oleh Departemen Quality Assurance atau penjaminan mutu untuk melakukan evaluasi apakah suatu batch tadi bisa diluluskan apa tidak. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen produksi induk. Ya, dokumen produksi induk adalah merupakan dokumen yang menguraikan secara rinci bagaimana proses produksi dari suatu produk tadi. Kemudian juga ada formula pembuatan dan prosedur pengolahan induk yang terdiri dari formula pembuatan, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk, catatan pengolahan batch, dan juga catatan pengemasan batch. Nanti kita akan belajar bagaimana dokumen-dokumen ini dilaksanakan dalam pelaksanaan sehari-hari. Bagaimana cara membuat formula induk, bagaimana cara membuat prosedur pengolahan induk, bagaimana cara membuat prosedur pengemasan induk, catatan pengolahan batch atau CPB maupun catatan pengemasan batch atau CPK. Kemudian juga yang diperlukan adalah prosedur dan catatan, termasuk di situ adalah prosedur penerimaan, pengambilan sampel, pengujian, kemudian prosedur pembersihan dan sanitasi dan sebagainya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat suatu dokumen yang baik. Ya, tadi disebutkan bagaimana cara membuat dokumentasi yang baik. Dalam CPOTB disebutkan ada namanya disebut dengan hierarki dokumen. Jadi dokumen itu secara hierarki dapat dibedakan menjadi beberapa level, yaitu level 1 misalnya adalah kebijakan mutu, sasaran mutu, dan juga pedoman mutu. Ini adalah merupakan dokumen yang disebut dengan dokumen level 1 yang akan menjadi dasar untuk pembuatan dokumen berikutnya. Nah, untuk level 2 adalah prosedur sistem manajemen mutu. Ini yang disebut dengan kebijakan mutu misalnya. Jadi prosedur sistem manajemen mutu ini adalah merupakan dokumen yang menjadi pelaksanaan dari dokumen di level 1. Nah, kemudian dokumen level 2 adalah merupakan dokumen pelaksanaan yang menjabarkan dari dokumen di level kedua, yaitu seperti misalnya rencana mutu, instruksi kerja, uraian jabatan, standar kompetensi, matriks kompetensi, dan sebagainya. Ini adalah merupakan dokumen level ketiga. Nah, sedangkan dokumen level keempat adalah formulir dan juga rekaman, yang kalau dalam istilah CPOTB disebut dengan catatan ataupun laporan. Ini adalah dokumen yang disebut dengan dokumen level 4. Nah, ini adalah contoh bagaimana di industri tradisional. Seperti misalnya di level 1 adalah kebijakan mutu perusahaan. Kemudian ini dijabarkan menjadi dokumen produksi induk. Nah, dokumen produksi induk ini kemudian dijabarkan lagi untuk setiap kekuatan maupun setiap sediaan disebut dengan dokumen pengolahan induk. Nah, kemudian dokumen pengolahan induk ini kemudian dijabarkan dalam setiap rincian yang digunakan dalam sehari-hari disebut dengan catatan pengolahan batch. Nah, ini adalah contoh bagaimana hierarki dari suatu dokumen di industri tradisional. Jadi di situ ada kebijakan mutu perusahaan yang kemudian dijabarkan sehari-hari dalam bentuk dokumen produksi induk yang ini biasanya kita laporkan kepada Badan POM. Kemudian ada dokumen pengolahan induk yang kita gunakan sebagai master batch-nya dari produk tadi. Kemudian untuk pelaksanaan sehari-hari disebut dengan catatan pengolahan batch. Jadi ini adalah hierarki pembuatan dokumen di suatu industri tradisional. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat dokumen-dokumen tadi. Nah, ini adalah contohnya bagaimana dari visi misi, kemudian kebijakan mutu, dan juga menjadi sasaran mutu dari suatu perusahaan. Jadi ini adalah dokumen disebut dengan dokumen level pertama. Ya, ini ada contoh aja di tempat kami bekerja, bagaimana membuat visi misi, kebijakan mutu, dan juga sasaran mutu perusahaan yang merupakan dokumen atau hierarki dokumen dari level pertama. Nah, selanjutnya adalah dibuat dokumen produksi induk. Ya, dokumen produksi induk adalah dokumen tadi yang disebutkan bahwa ini berisi tentang dalam setiap industri tradisional harus memiliki dokumen produksi induk yang disahkan secara formal. Ini mencakup nama, bentuk sediaan, kekuatan, dan deskripsi produk. Kemudian dalam dokumen produksi induk ini juga harus disebutkan siapa penyusunnya dan bagiannya mana, siapa nama pemeriksanya, dan didistribusikan ke mana saja. Nah, dalam dokumen produksi induk ini berisi bersifat umum yang menguraikan jenis bahan pengemas primer yang harus digunakan atau alternatifnya, kemudian pernyataan mengenai stabilitas produk, tindakan pengamanan selama penyimpanan, tindakan pengamanan lain yang harus dilakukan selama proses pengolahan maupun pengemasan produk. Kemudian dokumen produksi ini juga berisi tentang komposisi atau formula produk yang untuk setiap satuan dosisnya dan untuk satu sampel ukuran batch-nya berapa. Jadi dalam
dokumen produksi induk disebutkan apa saja komposisinya, berapa jumlahnya untuk setiap satuan dosis maupun dalam satu ukuran batch. Jadi kalau satu dosis tadi satu kapsul berisi apa saja, dan kalau nanti dalam satu batch nanti isinya berapa, gitu ya. Kemudian juga harus berisi daftar lengkap bahan awal yang digunakan, baik yang akan berubah maupun yang akan mengalami perubahan selama proses. Kemudian spesifikasi dari bahan mentah, dari obat tradisional dan juga bahan awal yang kita gunakan. Juga daftar lengkap bahan pengemas yang kita gunakan, spesifikasinya seperti apa dan sebagainya. Ini adalah isi dari dokumen induk produksi, dokumen produksi induk ya. Jadi di situ juga disebutkan. Nah, dalam dokumen produksi induk juga disebutkan bagaimana spesifikasi dari bahan pengemas yang kita gunakan, prosedur pengolahan yang kita gunakan, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara pengemasannya, kemudian daftar peralatan yang kita gunakan untuk pengolahan dan pengemasan, kemudian juga pengawasan selama proses pengolahan maupun pengemasan, dan juga masa simpan dari produk yang akan kita buat menggunakan dokumen produksi induk ini. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana dokumen produksi induk dari suatu industri tradisional. Nah, selanjutnya yang digunakan adalah formula pembuatan dan prosedur pengolahan induk. Jadi ini adalah contoh bagaimana dokumen pengolahan induk, ya, pengolahan induk adalah merupakan suatu dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan sediaan obat atau sediaan obat tradisional untuk setiap satuan maupun setiap takaran, setiap ukuran batch yang kita gunakan. Nah, dokumen pengolahan induk ini berisi antaranya adalah pernyataan mengenai lokasi pengolahan dan peralatan utama yang akan digunakan. Kemudian metode atau rujukan metode yang digunakan untuk mempersiapkan peralatan kritis seperti misalnya pembersihan, perakitan, kalibrasi dan sebagainya. Kemudian juga dalam dokumen pengolahan induk ini dilengkapi juga dengan pemeriksaan bahwa peralatan dan tempat kerja bersih dari produk, dokumen atau bahan sebelumnya yang tidak diperlukan, yang kita pelajari kemarin yaitu line clearance, yang dari proses yang direncanakan, dan peralatan yang bersih yang dapat digunakan. Jadi di dokumen pengolahan induk ini juga disebutkan persyaratan tentang adanya line clearance tadi. Nah, kemudian juga dalam dokumen pengolahan induk ini adalah adanya instruksi secara rinci tahapan proses seperti misalnya pemeriksaan bahan, penanganan bahan awal, urutan penambahan bahan, parameter pengolahan kritis seperti misalnya waktu, suhu dan sebagainya. Jadi dalam dokumen pengolahan induk ini ada instruksi yang terperinci ya, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana urut-urutannya, kemudian parameter kritisnya apa saja, apa yang perlu kita pentelengin dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan isi dari dokumen pengolahan induk. Kemudian instruksi semua pengawasan selama proses dan batas keberterimaannya. Jadi ada persyaratan, misalnya suhu yang kita gunakan, misalnya antara suhu 50 sampai 60 derajat Celcius misalnya. Jadi syaratnya adalah 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ada misalnya waktu berapa menit yang kita gunakan untuk pencampuran dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan secara rinci di dalam dokumen pengolahan induk ini. Bila perlu syarat penyimpanan produk ruahan juga disebutkan, termasuk wadahnya, labelnya, dan kondisi penyimpanan khusus di mana hal tersebut diberlakukan. Nah, ini adalah contoh bagaimana dokumen pengolahan induk di suatu industri tradisional. Jadi di situ ada beberapa macam rincian ya, dan Anda bisa cek, Anda bisa lihat nanti di deskripsi yang akan saya sertakan contohnya di bawah ini, di deskripsi Anda bisa download bagaimana dokumen pengolahan induk dari suatu industri tradisional. Kemudian juga tindakan khusus yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya ada beberapa hal yang secara khusus harus diperhatikan ya, misalnya ini contoh, misalnya harus menggunakan suhu dan kelembapan tertentu, misalnya untuk obat-obat tradisional yang dibuat menggunakan serbuk instan yang dibuat pada suhu dan kelembapan tertentu. Jadi ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan sebelum suatu proses pembuatan dilakukan. Nah, ini semuanya terperinci dalam dokumen pengolahan induk. Oke, ini adalah contohnya ya. Nanti bisa Anda lihat, dibaca di deskripsi. Nah, yang berikutnya adalah catatan pengemasan atau pengolahan batch. Jadi dari dokumen pengolahan induk tadi, kemudian untuk proses pembuatan setiap batchnya biasanya dikopi dari dokumen pengolahan induk tadi. Nah, untuk digunakan dalam proses sehari-hari maka digunakan catatan pengolahan atau pengemasan batch atau disebut dengan CPB atau CPK, catatan pengolahan batch atau catatan kemasan batch, jadi CPB atau CPK. Catatan pengolahan batch ini harus tersedia untuk setiap batch yang akan diolah. Jadi
kalau kita memproduksi suatu batch maka catatannya harus ada. Setiap batch ini harus dilengkapi dengan catatan pengolahan batch ini. Nah, dokumen ini hendaklah dibuat berdasarkan bagian relevan dari formulasi pembuatan dan prosedur pengolahan induk yang telah disetujui. Dan hendaklah memuat informasi antara lain yaitu nama dan nomor batch dari suatu produk. Kemudian tanggal dan waktu dimulainya, tahapan-tahapan antara lain seperti proses produksi yang signifikan dan juga penyelesaian waktu pengolahannya. Jadi misalnya kapan waktu mixing, kapan selesainya, kapan waktu terjadinya pencampuran, kapan dilakukan proses tableting atau capsulating atau mixing dan sebagainya atau filling dan sebagainya. Jadi tanggal dan waktu dimulai serta penyelesaian dari pengolahan tadi harus dicatat dalam catatan pengolahan batch ini. Kemudian identifikasi atau paraf dari operator yang melakukan berbagai langkah pengolahan yang signifikan dan atau bila diperlukan adalah para personel yang memeriksa tiap kegiatan tadi. Jadi ada beberapa tahapan kritis selain dari operator juga harus ditandatangani oleh si supervisor atau bahkan oleh in-process control yang dalam melakukan proses dalam meluluskan atau menolak dari suatu proses bahan atau tahapan proses tertentu. Nah, kemudian dari nomor batch atau nomor batch atau nomor kontrol analisis dan juga jumlah nyata dari tiap bahan yang ditimbang atau diukur, termasuk nomor batch-nya, jumlah bahan hasil pemulihan atau hasil pengolahan ulang yang ditambahkan. Jadi di catatan pengolahan batch ini sangat rinci sekali bahan yang digunakan apa saja, nomor lotnya berapa, jumlah ditimbang berapa, siapa yang nimbang, siapa pemeriksanya dan sebagainya. Juga harus ditulis di dalam catatan pengolahan batch ini. Termasuk juga jika diperlukan apabila dilakukan proses pengolahan ulang, apabila dilakukan rework, disebutkan juga hasil pengujian nomor berapa, siapa analisnya, kapan dianalisis, dan bagaimana kesimpulannya dan sebagainya. Nah, semuanya dituangkan dalam catatan pengolahan batch ini. Nah, kemudian juga yang perinci adalah yang juga penting adalah bahwa semua kegiatan pengolahan atau kejadian yang relevan dan peralatan utama yang digunakan juga harus dicatat dalam catatan pengolahan batch ini. Jadi misalnya kita melakukan proses mixing di mesin nomor berapa, di tablet mesin berapa, atau misalnya di filling mesin nomor berapa dan sebagainya. Semuanya ditulis lengkap di catatan pengolahan batch ini. Nah, kemudian juga catatan pengawasan selama proses dan para personel yang melakukan IPC tadi, serta bagaimana hasil yang diperolehnya juga dicatat dalam catatan pengolahan batch ini. Jadi hampir semua kegiatan, semua riwayat yang terjadi dalam proses pembuatan suatu produk atau industri atau produk atau tradisional, semuanya ada dalam catatan pengolahan batch ini. Semuanya lengkap, semua ada di situ, dari bahan yang digunakan, bagaimana hasil pengolahannya, proses produksinya, proses kontrolnya, pengujiannya, siapa yang melakukan, siapa pemeriksanya, semuanya ada catatan lengkapnya di situ. Dan juga yang penting adalah hasil produk yang diperoleh dari setiap tahapan proses produksi yang berkaitan juga harus dicatat di dalam catatan batch ini. Jadi berapa hasil yang ditimbang, berapa hasil mixingnya berapa, hasil granulasinya berapa, hasil mixingnya berapa, hasil tabletingnya berapa, hasil capsulatingnya berapa, hasil coatingnya juga berapa. Nah, semuanya dicatat di dalam catatan pengolahan batch ini. Nah, kemudian juga yang diperlukan adalah catatan mengenai masalah khusus yang terjadi, termasuk rincian dan tanda tangan pengesahan untuk tiap penyimpangan dari formula pembuatan dan prosedur pengolahan tadi. Jadi misalnya apabila terjadi penyimpangan, maka diperlukan otoritas dari si penjaminan mutu, misalnya dari QA. Maka di QA tadi harus dilakukan ada catatan dari bagian QA untuk meloloskan ataupun menahan atau menghold dari batch tadi. Nah, ini harus dijelaskan secara rinci di dalam catatan pengolahan atau pengemasan batch ini. Dan kemudian yang juga penting adalah persetujuan dari personel yang bertanggung jawab terhadap proses pengolahan. Jadi di akhir dari catatan batch ini, nanti di bagian belakang nanti ada paraf atau tanda tangan dari penanggung jawab produksi. Dalam hal ini adalah manajer produksinya. Dari pernyataan bahwa batch ini sudah dibuat dengan cara CPOTB, kemudian untuk bisa secara benar. Nah, kemudian nanti dievaluasi oleh bagian quality assurance apakah betul bahwa batch tadi sudah dikerjakan, semua catatan pengujiannya sudah lengkap,
dari menggunakan bahan baku yang sudah diriliskan oleh bagian QC, kemudian sudah dilakukan proses inline clearance oleh bagian in process control, kemudian ada catatan pengujiannya, ada catatan kontrol chartnya dan sebagainya. Nah, semua dokumen tadi baru bisa diriliskan untuk dijual atau didistribusikan setelah mendapatkan persetujuan dari bagian quality assurance. Nah, ini adalah bagaimana pelaksanaan dari sistem dokumentasi di industri obat tradisional, ya, baik itu dari pengolah dokumen induk pembuatan maupun dari catatan pengolahan atau pengemasan dari suatu batch. Nah, ini adalah contoh bagaimana ya beberapa yang sudah kita sampaikan tadi, ya, contoh nanti Anda bisa download di deskripsi contoh-contoh bagaimana pembuatan dokumen-dokumen tadi. Nah, berikutnya adalah tentang spesifikasi. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa spesifikasi adalah merupakan deskripsi dari suatu bahan, baik itu bahan awal, produk antara, produk ruahan maupun produk jadi, yang baik itu mengenai sifat kimiawi, fisika maupun biologinya jika ada. Nah, spesifikasi tersebut merupakan standar dan toleransi yang diperbolehkan yang biasanya dinyatakan dalam deskripsi atau numerik. Kemudian spesifikasi merupakan dasar untuk melakukan evaluasi dari suatu bahan yang digunakan oleh bagian quality control atau pengawasan mutu untuk meloloskan atau menolak suatu bahan yang kita gunakan. Nah, setiap spesifikasi ini harus disetujui dan disimpan oleh bagian pengawasan mutu serta disetujui oleh bagian pemastian mutu atau quality assurance manager atau penanggung jawab bagian quality assurance. Nah, ini adalah contoh bagaimana spesifikasi dari suatu produk, ya. Jadi di situ diuraikan bagaimana misalnya untuk bahan awal, misalnya spesifikasi untuk bahan awal dari tumbuhan tertentu ini harus mencakup, dan ini diatur dalam CPOTB edisi tahun 2020, ya, bagaimana spesifikasi bahan awal yang berasal dari suatu tumbuhan atau Simplicia. Di situ harus dilengkapi dengan nama ilmiahnya atau binominal nomenklatur tumbuhan, yaitu seperti misalnya genusnya apa, spesiesnya apa, subspesiesnya apa, kalau perlu varietasnya dan sebagainya. Nah, atau informasi lain yang relevan seperti nama kultivarnya dan kemotipenya juga hendaklah ditampilkan seperlunya di situ. Kemudian juga yang penting adalah riwayat asal tanaman, seperti yang kemarin sudah kita bahas, ya, apakah bahan ini diambil dari lereng gunung apa Gunung Lawu, Gunung Merapi atau Gunung Merbabu misalnya, kemudian apakah dibudidayakan, kapan waktu panennya, bagaimana cara pengumpulannya, jika perlu pestisida yang digunakan apa, kemungkinan terjadi kontaminasi dan sebagainya. Jadi dalam spesifikasi ini secara rinci juga disebutkan bahan awal yang kita gunakan, dari mana yang kita setujui. Kemudian jika memungkinkan juga bagian tanaman yang digunakan, apakah daunnya, apakah akarnya, apakah batangnya dan sebagainya. Nah, jika Simplicia kering yang digunakan, maka sistem pengeringannya juga perlu dijelaskan, apakah dengan menggunakan sinar matahari, apakah dengan menggunakan oven dan sebagainya. Kemudian juga yang terpenting adalah deskripsi kandungan tanaman dan pemeriksaan mikro maupun makroskopis. Jadi ada persyaratan di situ, misalnya kadar airnya berapa, kalau perlu digunakan kadar misalnya kadar kurkuminnya, kadar taninnya dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan deskripsi kandungan yang terdapat pada spesifikasi yang kita gunakan. Kemudian juga diperlukan uji identifikasi, ya, uji identifikasi yang sesuai, mencakup bila perlu ada digunakan uji identifikasi secara konstituen atau markernya. Nah, ini terutama untuk obat-obat yang nanti bahan yang digunakan untuk obat yang obat-obat standar maupun fitofarmaka, maka diperlukan uji kandungan secara kuantitatif yang disebut dengan marker. Nah, uji tadi ini diperlukan secara khusus supaya tidak terjadi kesalahan pada saat proses pembuatan obat tradisional. Kemudian juga kadar air dari bahan tumbuhan ditetapkan secara farmakope, kemudian juga uji untuk penetapan mikroba, misalnya kapang kamir, kemudian aflatoksin, mikotoksin dan sebagainya. Ini juga merupakan spesifikasi yang disebutkan di dalam spesifikasi dari bahan awal yang kita gunakan. Nah, jadi inilah contoh bagaimana spesifikasi dari suatu industri obat tradisional, termasuk juga bagaimana penanganannya yang digunakan untuk menurunkan kontaminasi. Misalnya penyimpanannya di mana, harus dilengkapi dengan apa dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah contohnya bagaimana membuat dokumen spesifikasi dari suatu bahan awal. Nah, spesifikasi ini juga ada untuk bahan produk antara dan juga produk ruahan. Jadi untuk produk antara dan produk ruahan juga harus dibuatkan spesifikasi produknya, termasuk di situ tahapan kritiknya jika tersedia. Jadi misalnya untuk bahan yang kita gunakan
bahan misalnya apa saja produk antaranya, kemudian bagaimana persyaratannya, bagaimana spesifikasinya, misalnya berapa waktu hancurnya, berapa kekerasannya, berapa beratnya, kemudian berapa kandungan mikrobiologinya dan sebagainya. Nah, ini adalah spesifikasi untuk bahan antara maupun produk ruahan. Kemudian dokumen juga yang diperlukan di industri obat tradisional adalah protap atau prosedur tetap. Adalah merupakan uraian kegiatan yang harus dilakukan serta peringatan yang harus diperhatikan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembuatan obat tradisional. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa semua proses selalu dilakukan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Jadi meskipun berbeda-beda orang, beda-beda petugas, tapi cara melakukan suatu kegiatan tadi konsisten sama. Jadi cara pencucian, cara pembersihan, cara menjalankan mesin dan sebagainya dari setiap orang yang melakukan prosedur yang digunakan adalah sama. Nah, ini adalah gunanya dari prosedur tetap tadi. Kemudian memastikan bahwa setiap proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Jadi protap ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan dari CPOTB dilaksanakan dalam tahap implementasi di lapangan. Kemudian memudahkan pengenalan proses baru atau perubahan dari suatu proses yang telah ada. Jadi misalnya untuk operator yang baru diwajibkan untuk membaca protap. Jadi untuk pada saat pelatihan digunakan protap ini untuk melakukan proses pelatihan awal untuk terutama karyawan baru, dan juga apabila ada perubahan proses yang digunakan yang berbeda dengan proses yang sebelumnya, maka digunakanlah protap ini untuk melakukan pelatihan terhadap operator atau karyawan yang menjalankan atau melaksanakan dari protap ini. Kemudian membantu pelatihan petugas baru dan memastikan bahwa semua personel senantiasa bekerja sesuai dengan cara kerja yang telah ditetapkan supaya hasilnya adalah konsisten. Jadi kalau setiap orang menjalankan suatu pekerjaan atau suatu instruksi tadi dengan sama, maka diharapkan produk yang kita hasilkan juga akan konsisten, akan sama. Setiap batch-nya, setiap harinya, tidak peduli yang memproduksi atau menjalankan adalah si A, si B, si C, si D. Kalau dengan cara menjalankan proses yang sama, maka hasilnya harus sama. Nah, ini adalah contoh bagaimana protap dari suatu industri obat tradisional ya. Nanti Anda bisa lihat di deskripsi, bisa Anda download supaya itu bisa panduan Anda membuat protap tadi. Yang terpenting dalam proses atau prinsip dokumentasi ini adalah kerjakan apa yang tertulis dan tulis apa yang dikerjakan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi prinsip utama dari dokumentasi adalah ini, kerjakan apa yang tertulis di situ dan tuliskan apa yang Anda kerjakan. Nah, ini adalah prinsip dari dokumentasi sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari kita akan bisa semuanya terdokumentasi dengan baik sehingga kita bisa membuktikan bahwa produk kita dibuat secara konsisten. Demikianlah teman-teman semua sedikit gambaran tentang bab 10 dari CPOTB edisi tahun 2020, yaitu tentang dokumentasi. Ada begitu banyak perubahan fundamental sebagai akibat dari perubahan pada bab 1 tentang semiot yang mempengaruhi dari proses dokumentasi dari suatu industri obat tradisional. Dan tentunya perubahan tersebut dimaksudkan agar industri obat tradisional yang kita hasilkan benar-benar terjamin kualitas, keamanan, identitas, potensi, serta atau khasiat serta kemurniannya. Dan yang terpenting lagi jangan lupa ya, kerjakan apa yang tertulis dan tulis apa yang dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.